أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, masih dari lereng Gunung Bromo, tepatnya di Kecamatan Tosari, di salah satu kafe yang lumayan cantik, menarik, dengan arsitektur kunonya tapi berada di lembah dan tebing yang hijau, ruyuh-ruyuh, hijau-ruyuh seperti ini. Ini jam kira-kira setengah 12, akan tapi kabut sudah mulai menutupi daun-daun yang hijau dan suasana sejuk, adem. Makanya saya tidak cukup pakai baju tapi pakai ini juga supaya tidak terlalu kedinginan, begitu ceritanya. Nah, saya bersilaturahim ke salah satu sahabat saya, guru saya, teman saya dulu waktu di pesantren, satu angkatan di Pondok Pesantren Besuk Raudhatul Ulum, Madrasah Raudhatul Ulum Pasuruan, yang dulu kami tentunya masih diasuh oleh almarhum Kiai Al-Hajj Muhammad Subadar, Allahu yarhamu yaghfir. Nah, kali ini saya ingin melanjutkan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menunjukkan sisi romantisnya kepada sang istri. Satu di antara sekian banyak sisi romantis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perhatian yang tidak kurang-kurang. Padahal kesibukan beliau, masya Allah, tentara diurus, pasar diurus, kerukunan diurus, keamanan diurus, semuanya diurus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang istimewa adalah istri-istri beliau tidak pernah merasa kekurangan perhatian. Istri-istri beliau merasa semuanya selalu ada waktu untuk mereka. Padahal biasanya banyak loh diantara kita terkadang kurang meluangkan waktu untuk istri, kurang meluangkan waktu untuk keluarga. Alasannya ya kerjalah, kesibukan inilah, kesibukan itulah. Mungkin ada juga yang beribadah, berdakwah kemana-mana, sehingga kemudian sang istri kekurangan waktu, sang anak kekurangan waktu. Nah, kali ini kita akan menyimak satu riwayat sahih dari Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau merekam satu peristiwa menarik bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar memberikan perhatian yang luar biasa kepada istri-istri beliau. Salah satu yang mendapatkan perhatian khusus adalah Ibunda Sofiyah, istri yang muda dari istri dibandingkan istri-istri yang lain, istri yang tentunya butuh dimanja, butuh diperhatikan, dan tentu dibutuhkan kehangatannya juga. Ya, seperti itulah seorang wanita. Nah, apa kata beliau? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil masjid wa indahu azwaju. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Masjid Nabawi dan beliau bersama beberapa istri beliau. Satu persatu, berdua, bertiga, istri-istri beliau pulang. Nah, yang paling akhir adalah Ibunda Sofiyah radhiyallahu anha, Ibunda Sofiyah binti Huyai. Beliau kemudian bersabda kepada Ibunda Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha, la ta'jili hatta ansarifa ma'ak. Sofiyah, Duk, kekasihku, itu pujaan hatiku, jangan pulang dulu, nanti kamu tak anter. Sekali lagi karena memang membutuhkan perhatian khusus, karena masih muda, karena istrinya baru, dan tentu belum banyak waktu diberikan mendapatkan waktu seperti istri-istri yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau kemudian mengantarkan Ibunda Sofiyah sampai ke tempat beliau tinggal. Artinya laki-laki hebat, laki-laki istimewa itu adalah laki-laki yang selalu ada waktu untuk istrinya, mengantar mungkin ke pasar, mungkin sekedar jalan-jalan, refreshing, mungkin juga mendampingi istri ada hajat ke sana, diantar, dan seterusnya. Karena sebagaimana yang kita tahu, mestinya wanita itu tidak boleh bepergian sendiri kecuali bareng mahramnya. Sebagaimana ada satu riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusafirul mar'atu. Wanita itu tidak boleh bepergian tentunya illa ma'adi mahramin, kecuali selalu dibarengi oleh mahramnya. Nah, itulah rupanya yang ingin dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
perlu kita pahami, wahai kaum laki-laki, wahai para suami, Rasulullah itu super sibuk. Karena beliau adalah pemimpin umat, beliau nata kota, beliau nata ekonomi, beliau menghubungkan kerukunan, juga beliau menjaga keamanan, beliau menata juga bagaimana pertahanan, semua diurus. Tapi beliau tidak pernah kehilangan waktu untuk istrinya, sehingga para istrinya tidak pernah merasa kekurangan waktu. Masya Allah, manajemen waktunya Nabi SAW handal. Ya Allah, mudah-mudahan kita kaum laki-laki, kita para suami diberi tuntunan batin agar supaya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, khususnya kepada istri-istri beliau. Kenapa? Istri itu kudu diantar. Dan itu bagian dari romantis yang paling penting. Pertama, wanita itu rentan fitnah. Maka dengan diantar suaminya, amanlah dari fitnah. Fitnah apa? Macam-macam. Kadang ada mata nakal yang melirik, ada mata nakal bahkan yang melotot. Begitu melirik melotot, nah di pikirannya itu, kalau pikirannya itu ngeres, ya itu jadinya. Yang kedua, wanita itu juga rentan dengan bahaya, mara bahaya. Bukan hanya kekerasan secara secara seksual mungkin, juga terancam secara fisiknya juga terancam. Dijambret mungkin, dibegal mungkin, ya karena tidak didampingi oleh sang suami. Tuh. Yang ketiga tentunya kalau diantar itu menjadi nyaman, tentram batinnya. Nah, berulang-ulang saya katakan, saya kalau mengikuti sunnah Nabi berupa sholat malam, tidak sanggup saya kaki sampai bengkak. Kalau mengikuti sunnah Nabi baca Qur'annya banyak, mengikuti sunnah Nabi sedekahnya bagaimana, ya Allah, utuh tidak sanggup. Mudah-mudahan saya disanggupkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dari sisi romantisnya kepada istrinya. Dan ini kita punya bekal bersama-sama. Maka laki-laki baik, laki-laki hebat, antarkan istrinya selagi ada waktu. Jangan sampai ngantar istri sekali itu sudah dikafani, dipikul keranda, dikuburkan, tidak pernah lagi mengantar istrinya. Padahal istrinya telah mendampinginya dengan seutuh jiwa dan raganya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua dengan istri-istri kita, pasangan halal kita di dunia, kelak di surganya. Pastikan sehidup sesurga. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.